Topik menyingkap isu, mengungkap fakta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Ada satu yang berbeda di studio Lintas Topik hari ini. Baik itu narasumbernya. Wah, hari ini kita digeruduk 3 emak-emak itu kan. Juga properti yang ada di sini. Ini kan harusnya teman-teman mulai paham kenapa nih studio Lintas Topik agak berantakan gitu. Bukan berantakan, memang disetting sesuai dengan materi yang akan kita bicarakan. Tapi sebelumnya ya, selamat menyambut Idul Fitri karena memang hanya tinggal beberapa jam lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Sedih ya? Sedih atau senang ini nanti kita akan nanya ke teman-teman di sini. Tapi setidaknya bahwa apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan semoga bisa semakin menambah keimanan kita. Amin. Dan jangan lupa nanti setelah Syawal pertahankan ya spirit ibadahnya, jangan kembali ke setelan pabrik. Baik, hari ini teman-teman paham nggak? Ketika mungkin beberapa dekade lalu radio itu memiliki penggemar yang sangat-sangat luar biasa dan mengalami masa keemasan. Hubungan antara penyiar dan penggemar itu tidak lagi penyiar dan fans, tapi bisa jadi hubungan personal relationship. Bahkan bisa jadi antara penyiar dan penggemar itu ada cinlok di situ. Nah, nanti akan kita tanyakan nih karena narasumber yang kita hadirkan ini mantan-mantan, tidak hanya mantan, masih ada satu penyiar senior yang aktif, tapi ada juga yang mantan dan juga pendengar. Disclaimer, saya dulu juga di pertengahan tahun SMA, saya nggak ngomong tahun berapa gitu kan. Saya juga penggemar radio karena memang saat itu hubungan hiburannya hanya radio, internet belum ada, sehingga pulang sekolah main ke studio pengen ketemu penyiar atau kita mau pesen lagu dengan kartu-kartu yang ada. Jadi begitu nanti kita akan sampaikan lebih jauh, kita akan kulik dan saya harus memperkenalkan narasumber yang cantik-cantik pada siang hari ini. Pertama ini Mbak Ica Maharani. Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya bilang Mbak Nur ya? Karena tadi dulu namanya pertama Mbak Nur Asni. Itu kalau penggemar radio pernah masih di tempo dulu tahu langsung Mbak Nur Asni. Cuman kan kita saya ganti Mbak Ica Maharani gitu kan. Kemudian Sopo sih mau dikenal. Iya harus penyiarnya dulu dong ya kan. Ya. Mbak Fajar. Fajar siapa? Enak ya bos. Ya, saya mau nanya Fajar Setianingsih gitu kan. Itu nama saya dulu. Ya kan, sekarang kurang mencucu. Ini Mbak Fajar Setianingsih, tapi nanti ben kenalan dulu nama panggungnya sopo gitu kan. Beliau adalah penyiar remaja di Purnama Sidi ya, pada zamannya, jangan sekarang gitu kan. Terus narasumber yang ketiga ini pendengar ya kan, pendengar biar nanti kita tektoknya enak. Kalau hanya sekedar penyiar gitu kesannya kan kayak siaran di sebuah ruang. Tapi kalau ada pendengar kita bisa saling sharing, saling curhat dan cerita kenangan masa lalu. Oke Mbak Nur, terima kasih ya. Sudah persiapan lebaran tapi kita tembak ke sini. Iya, dan juga Mbak Fajar, saya ngomong Fajar. Mbak siapa jenenge? Kayak aja grogi dulu dah. Enggak, saya tahu gimana gitu, kayaknya gemeteran. Ini aduh karena gini loh, tadi kan kata kuncinya kadang-kadang ada cinta lokasi antara pendengar dan penyiar. Siapa kalau kita enggak? Mbak Nur, tahun berapa jadi penyiar? Saya tahun 82 Desember. Berarti sekarang sudah berapa tahun ya? Ya silahkan dihitung. Berhitung. Masih zaman Purnama Sidi AM ya. Nah ini teman-teman mungkin yang generasi Z nggak paham AM itu apa. Terus sekarang FM gitu. Jadi dulu sebelum ada gelombang FM itu menggunakan gelombang AM yang kalau hujan kadang-kadang kemasukan. Ada AM, ada SW. SW gelombang pendek itu biasanya dipakai untuk gelombang radio luar negeri. Mbak 82 kemarin dulu kenapa bisa masuk di radio gitu loh? Waktu itu sebetulnya saya kan sering lewat lewat radio Purnama Sidi karena rumah ibu kan di Rawopeni. Nah itu sering lewat terus tiba-tiba pada saat sebetulnya saya masih SMA itu udah dijawil ceritanya kan tadi penyiar remaja gitu waktu itu. Terus tapi karena saya sibuk di sekolah jadinya besok aja gitu. Selesai lulus.
Kebetulan saya lulus SMA tahun 82. 82 lagi jalan-jalan dipanggil. Panggil sama almarhum Mas Yan Purba. Mbak di sweet nggak? Sweet itu. Dipanggil tuh, weh Rene, kan kenal sama Mas Yan tuh saya sejak SMP. SMP saya sudah kenal penyiar Purnama Sidi semua. Jadi penyiar Purnama Sidi yang dulu itu bangsane Mbak Lisa Sahara, itu Pak Ajat Markuto. almarhum ya, Pak Ajat ya. Terus ada Mas Joni Suparjo. Bukannya di Pesona. Oh itu Purnama Sidi dulu ya? itu. Betul, Lah itu yang Purnama cinta Sidi. lokasi itu. Oh, Itu sama Mbak Lisa Sahara, Mas Joni, terus ada Mas Endi Rianto, Endi Rianto, terus ada Mas Ali Asegaf. Itu Mas saya SMP itu dulu namanya Ali Asegaf. Waktu saya SMP. nama udaranya. Nama udaranya. Aslinya Mas Yus. Terus berikutnya berubah jadi Mas Yus. Oh, gitu. Gitu, Yusuf ya. Saya boleh Yusuf ketawa? Hidayat, boleh. Bebas aja, kita bebas soal ini kan. Jadi waktu saya Saya ketawa. waktu saya SMP itu ya yang saya kenal Mas Yan Purba, ada Mbak Lisa Sahara, Mbak Weni itu Sumberan rumahnya. Terus yang cewek kan dua, Mbak Lisa sama Mbak Weni. Terus yang cowok Mas Endi Rianto itu kebetulan guru saya SMP itu, guru fisika. Mas Edi. Terus Mas Ali Asegaf guru saya tauhid. Itu mulang tauhid itu. Akhlak tauhid itu yang ngajar Mas Ali Asegaf. Tapi dulu saya manggilnya kan Pak Ali. Setelah sama-sama Kalau di di studio, setelah kan itu waktu SMP. Oh, iya. Lah setelah di studio kan manggilnya Mas jadinya. Oh, gitu. Bukan Om Ali. Oh, bukan Pak lagi. Om. itu penyiar lama. Ada perbedaan nggak? Dulu di 82 situasi masyarakatnya seperti apa, terus cara penyajian penyiarannya bareng itu seperti apa, Pak? Dibandingkan dengan Sekarang. jauh banget. Kalau dulu kalau orang muter radio adanya kan RPS, RPD. Ya. Pokoknya RPS, RPD 2. Yang namanya penyiar dulu itu termasuk Kayak Idula. artis. Oh, iya. Termasuk Selebritis artis. kalau saya. Itu ada pengalaman pribadi waktu saya kondangan di teman saya di Laksono itu. Itu saya lagi kondangan udah dibisiki sama orang-orang. Mbak nanti ke rumah sebelah. Terus ada apa? Pokoknya pada nunggu di situ. Rumah kosong itu. Jumpa. Saya nggak tahu. Ternyata pada di situ pada nunggu termasuk mungkin Mbak Elikus. Kalau nonton ya, kalau nonton ini mungkin dia jadi ingat. Ada itu pendengar lama itu. Mbak Elikus, terus ada siapa ya, lupa. Pokoknya udah ngumpul orang dari anak kecil sampai dengan simbah-simbah itu udah ngumpul di situ. Yang anak kecil atau yang masih muda-muda bawa buku. Saya heran, buku segini. Buku apa? Buku tulis. Buku tulis segini, sudah ada pulpennya sendiri-sendiri. Terus saya begitu masuk duduk, Mbak pada kenalan, minta tanda tangan. Luar biasa. Itu kayak berasa artis banget. Terus saya kaget, kayak ini tadi penyiar. Saya kan minta tanda tangan, Mbak. Padahal tanda tangan saya saanane bae wong tanda tangannya asli elek ya. Terus tiga wis Apa maksudnya? Terus itu tanda tangan, enggak taunya jeblane oke. Lah tumpuk itu minta tanda semua. Iya. Lah ini yang ngantri di situ banyak itu. Soalnya waktu itu saya kan ngasuh acara bintang kecil juga. Oh, inget-inget. Acara bintang kecil itu otomatis kan pendengarnya anak kecil. Lah itu udah di situ. Itu penggemar Mbak Ica ya. Terus yang tua, saya kan ngasuh acara lagu keroncong. Lah itu simbah-simbah itu pendengar setia itu lagu keroncong. Berarti penggemarnya dari mulai anak-anak sampai simbah-mbah. Nah sing umurnya belum mbah-mbah itu biasanya di acara kalau dulu ruang keluarga, ruang wanita. Nah di situ ya, bidang-bidang yang diampu. Kebetulan dari anak kecil sampai sembah-mbah itu saya penggemar terbanyak dari mana? Ingat?
pendengar terbanyak, kretek banyak juga. Kretek ya? Oh. Kretek banyak. Yang saya kaget itu ternyata waktu itu kan belum ada HP ya. Jadinya surat datang dari mana coba? Dari Tanjung Karang. Tanjung Karang Sumatera. Iya, Lampung. Ah. Nah, terus dari Lampung terus kok iso Tanjung Karang Ki? Ternyata dia mendengarkannya lewat SW1. Oh bisa loh. Bisa. Terus saya juga kok iso? Terus bisa Mbak, saya bisa dengerin Mbak Nur Asni Dewi siaran ini lewat SW1. Dan saat itu Mbak Nur Enggak Asni cuma Dewi memang AM. jadi kok idol di Purnama City gitu kan. Ya karena paling nom. Tapi sekarang masih ya Mbak jenengan jadi penyiar ya? Oh masih, insya Allah. Itu nanti perkembangan yang era sekarang di sesi berikutnya. Saya tanya ini awal artis yang satu. Itu tahun berapa Jar dulu Jar? 90? Kalau jadi penyiar remaja itu 89 apa ya? 89? Iya. Itu masih remaja? Iyalah, aku masih sekolah SMA loh itu. Oh gitu. Aku pernah muda loh ya, jangan bilang pernah tua loh ya. Terus masuk 90 lulus sekolah saya langsung jadi penyiar yang aktif lah ya. Berarti mulai 89 itu masih SMA? Ya. Itu udah ditarik jadi penyiar remaja? Habis itu lulus kan, habis lulus ditarik lah jadi penyiar. Taruhlah 90 ya, 90. Ada jeda waktu selama 8 tahun dengan awal Mbak Nur memulai karir di radio. Suasana saat itu seperti apa? Teknologinya seperti apa? Ya masih begini aja, belum begitu canggih kan. Masa itu kaset, piring hitam, ya gitu-gitu aja. Acara yang diasuh dulu apa Jar? Apa ya? Pilpen. Oh bila pendengar kan setiap penyiar pasti ya. Iya ada. Terus ruang keluarga pagi itu apa ya? Lupa ya udah berapa tahun saya. Berapa tahun di Purnama City? 10 tahun. 10 tahun, berarti sampai tahun 2000? 2000. Uish. Terus saya nikah, saya langsung ke Jakarta sampai sekarang. Oh kita ada 10 tahun kan lumayan ada perubahan-perubahan teknologi sempat ngalami gitu kan? Enggak juga, masih begitu aja, kaset aja. Modelnya masih kaset kayak gitu ya? Udah kayak gitu. CD belum ada ini CD. Tuh, CD itu kan tahun 2000-an. Tapi belum pakai ya Mbak ya? Belum. Dulu Ini masih pakainya ini Oh, lah. gitu ya. Ini kalau ada yang request ya, ini kan set A set B. Kita lari ya Mbak. Kalau ada yang request terus kita nggak hafal sama lagunya kadang-kadang. Coba satu kaset ini yang terkenal kan paling satu. Ya paling di depan. Di depan yang nomor 1. Orang minta yang nomor 10 coba. Bayangin. Nah, terus kita cari kasetnya, udah ketemu lagunya, tapi kan kita nggak hafal karena nggak semua lagu kita hafal. Terus kita ngeser dulu. Ada tape yang buat ngeser. Ya? Tape kecil itu ya. Tape kecil diser dulu. Diser dulu terus didengarkan. Ini lagunya apa bukan gitu. Nah, jangan-jangan misalnya Kita lagu lihat liriknya dulu ya Mbak ya. Biar tahu ini lagunya benar atau enggak ya. Misalnya kita lagunya misalnya apa ya? Lagunya Tanpamu misalnya ya, lagunya Tanpamu. Ini sesuai enggak dengan lagunya? Jangan-jangan kita sudah menyiarkan inilah lagu Tanpamu, tapi ternyata bukan. Nah kan penyiar kewirangan itu. Artinya penyiar ini dibutuhkan skill kayak operator juga mempersiapkan. Betul. Memang saat itu nggak ada operator. Enggak ada. Ya, kalau penyiar Purnama City itu double fungsi itu, double fungsi. Yang Jadi, seru itu kalau kita lagi siaran, terus ada yang telepon minta lagu. Di keranjang itu nggak ada kasetnya. Kita lari ya Mbak. Lari tuh nyari. Jeda waktunya kan pendek itu. Kita lari, nyari dulu. Nyari. Untungnya kan ada label-labelnya Nggak ada label-label itu kan? enggak ada. CD gitu kan. Ya paling-paling Ya, ada label kodenya, di sini. kode ini. Di sininya toh. Misalnya ini apa Elva Singer depannya depannya Oh, E. gitu. Tapi yang E itu kan Banyak enggak banget. banyak. Jadi buka dulu atau lihat sininya lah, sininya ini. Sambil manjat-manjat juga ya Mbak. Karena saya masih manjat-manjat. betul di Purnama City kan rak. Di rak. Nyari cendek kan rak iso gitu kan. Iya, yang biasanya yang labelnya A di atas. A, B, C, D lah. Saya yang A banyak diminta. Banyak. Arti CB misalnya kan di atas. Yang Y saya enggak? Ya di bawah. Ya, ada lah yang Swesti Wirabuhana. Nah, waktu itu kan Z kan Swesti Iya, Wirabuhana. Di bawah enak kalau di bawah. Siapa? Swesti Wirabuana. pernah dengar nama itu. Itu memang lagu jadul itu. Kalau Y, saya Suaranya tahu menggelegar. Inisial. Dan penyiar Nina loh. Nina. Enggak pakai bobok ya. Nanti enggak Ya nanti kukunya nanti malam aja. Iki wis pekondisian tenan. Iki ada konsol lawas aku ora wani komentar itu.
Tahun berapa dulu jadi penyiar? Jadi penggemar? Saya itu mulai aktif jadi pendengar itu Dimajukan dikit Bapak. Nah, SMP. Karena SMP kan mulai Pilpen itu. Jadi kan ya aktif gitu. Setiap hari pulang sekolah yo ke RPS. Jadi ada kebanggaan sendiri kalau misalnya pulang sekolah terus Nongkrong pengen nongkrong di situ terus pengen ketemu penyiarnya siapa gitu, misalnya Mas Fatih gitu. Ketemu Mas Fatih, wah seneng banget. Besoknya cerita sama teman-teman, wah aku udah ketemu Mas Fatih loh. Gitu. berasa ketemu artis kayak diceritanya Mbak Iya, Ica tadi ya. Apalagi disenggol. Wih. Dia lagi Iya, siaran, kalau lagi disenggol. siaran gitu disenggol. Buat Gitu. Nina. Apalagi kalau misalnya request lagu terus disetelnya walah senengnya pol itu. Coba Itu coba seperti itu. dipraktekkan pas waktu ngomong dengan nyenggol pendengar misalnya kayak gimana? Kaku aku wis. Ora masalah, kaku dilemeske engko. Dilemeske ya. Ya ben pase, kowe ki rasa, kowe ki gemeteran lho, gemeter kowe dudu aku. Selamat siang pendengar Radio Purnama Sidi. Ada satu lagu permintaan dari Nina. Nina ini teman saya, adik saya yang selalu setia menemani saya. Dia suka banget dengan Club Project. Oke, kita dengarkan dulu. Ini dia Yogyakarta. Begitu disebut namanya sama pendengar berasa melambung gitu ini. iya. Dan bisa Seneng cerita Pol, sekampung itu. gitu kan. Apalagi kalau penyiar itu datang ke rumah. Main ke rumah gitu. Wah, gitu. Ngapelin gitu maksudnya. Ya enggak kan enggak harus cowok. Bisa juga misalnya Fajar atau Mbak Nur main ke rumah itu kan wah. Oh itu beda penyiar, lagi, gitu kan. beda prinsip kalau itu. Sebetulnya kalau jadi penyiar itu ya banyak untungnya sih. Walaupun kita nggak muncul, tapi saudara kita juga dapat untung juga. Iya. Salah satu contoh, waktu adik saya main ke Kepil, itu padahal orang itu nggak tahu wajah saya, tapi tahu nama saya. Terus temennya adik saya bilang, ini adiknya Mbak Nur Asni Dewi. Mbak Nur yang penyiar gitu ya. Oh yang penyiar RPS gitu. Terus iya, pulangnya adik saya disangoni duren. Karena kakaknya penyiar. Oh, Lagian oke. dia mungkin suka dengerin. Oke. Nah, itu. Kalau sekarang itu kan kita pesan lagu sudah bukan trennya lagi kan. Mungkin malah penyiarnya aja langsung Iya. menentukan list-list apalagi dengan model digitalisasi sekarang ada Sekarang komputerisasi WA kan ya. kayak Mbak Nur seperti itu. Rin, dulu pernah menggunakan kertas ini juga? Pasti. Ah. Tapi bentuknya bukan yang seperti itu, yang gede. Oh, yang masih dulu yang besar Itu itu. sudah itu Iya. bagus banget itu kertas Jadi ya, kayak gitu. Jadi ya dulu kalau misalnya kita mau minta lagu request itu kita pakai nih apa sih? Dari acaranya apa, dari siapa, buat siapa ucapan. Dan itu biasanya kalau kita mau pesen lagu itu minimal 5 lembar ya. Nah, belinya 5 lembar. Satu berapa dulu ya Mbak? Masih kan berapa harganya? Berapa ya? Dulu masih Rp25 ya Mbak. Per lembar ini. Ya. Belinya di kios Tapi persis dulu- sepertinya. Itu kalau sekolahnya di sana. Kalau di Longkrang juga ada. Karena saya rumahnya Longkrang. Ada posnya Berarti masing-masing. ada agen masing-masing ya? Iya. gitu. Banyak. Waktu saya dulu pernah waktu SMA beli kupon ini kan nggak kuat nih apa nggak telaten kalau hanya 555 karena SMA saya di SMA 2 ini masih di Jalan Diponegoro ya. Dulu Jalan Jalan Dieng Dieng. 1A. Dieng. Jalan Dieng 1A bernama Sidi. Masih ingat. iya. Saya belinya satu buku ini. Ini tak dolen yang kocok-kocok SMA gitu kan. Tapi ada yang pintar juga loh pendengar. Itu jadi dia pakai kertas biasa. Terus nulis dari Itu biasanya datang ke studio ya Mbak. datang ke Itu studio biasanya. dari untuk siapa lagunya apa. Terus kita sebagai penyiar ya ora tegel mosok nggak dibaca. Oh, gitu. Walaupun tulisannya elek, kertasnya elek tetap kita baca. Terus ini Mbak Nur ada juga ya. Harusnya kan cuma ucapan tapi di sini aja. Cuma karena mungkin dia senang nulis. Banyak banget yang dikirim. Oh banyak itu. Yang dikirim banyak Mbak. Tapi tetap kita baca. Ada nggak nih penyiar waktu itu merasakan Nina penyiar idola? Jadi gini, ada beberapa penyiar ojo kae lah nek kae mau cocok tulisan ora lengkap kok le bocor gitu pernah nggak? Pernah juga sih. Punya penyiar idola? Jadi kalau kita yang sebagai pendengar pasti milih-milih ya suaranya sing penak itu siapa gitu. Oh, gitu. Nek saya dulu itu suka itu sama almarhum Mas Fatih. Mas Fatih Nahdi Arba Ya, gitu kan. itu Iya, sampai iya. penasaran, wong iki kayak apa ya gitu. Oh, Itu berarti seperti itu. masuk penggemarnya Mas Fatih nih. Iya. Oh,
Dulu seperti itu dulu. Makanya dia sering datang. Kembarnya Mas Wate iya. itu Kan ada rata-rata modus, cewek. ada modus. Kalau Nggak kalau ini mungkin. saya dulu pernah punya teman juga penyiar pernah masih di Mas Amir. Kalau itu saking setiap Kalau itu namanya Udin. ya. Udin Hamzah. Dia Oh bilang, iya, sama Jeffrey Ramanda. Partnernya itu. Itu kalau Jeffrey itu pertamanya namanya bukan Jeffrey Ramanda. Jeffrey Teralala. Jeffrey Teralala. Baru Jeffrey Ramanda itu. Ya, jadi penyiar itu memiliki nama apa namanya host calling ya, seperti itu. Coba deh kita pengen tahu daya ingat dari penyiar-penyiar zaman dulu, Mbak Nur maupun Fajar. Masih ingat pendengar-pendengar yang legend di Purnama City? Masih. Di antaranya Di antaranya ada Aman SW. siapa? Aman SW. Man, ini masih ingat nih Man, ini yang Mbak Kakung di warung kopi. Terus Atemen. Sampai sekarang masih kita masih komunikasi. Ada R Susanto. R Susanto itu kalau nggak salah sekarang sekdes mana itu di Kalikaja. Itu bukan Robert SW. Bukan, lain. Itu Robert SR. Oh, Robert SR. Ya saya kan bukan penyiar Purnama City. Robert SR. Terus Aman SW. Banyak kok ada. Jadi Kancil. Kancil. Nah, ada di Montesa ada. Oh, itu legend. Terus Di Montesa itu legend saat itu. Ya. Ada lagi Mars Akuntansi. Mars Akuntansi. Itu nama pendengar. Iya. Mars Akuntansi. Tapi aslinya bukan Mars. Ya. Marsini nek salah. Mbak Marsini. Jar, siapa? aku nggak ingat. Hah? Nggak. Mosok sing Cambinangun iki, Jar? Ya kowe no. Ya, Sing bugangan ada bugangan Samsul. Sampai Oh, sekarang iya, masih iya. dengerin. itu sebelum Samsul. aku siaran itu udah terkenal. Ini Dek Wajar masih masih iya. sekolah, Termasuk masih agak muda SMP. lah, Itu generasi-generasi Seninan, Delapan pendengar tahun. Ini Seninan. kalau di Wajar kan generasi 90-an ya. Iya. Kalau seangkatanmu siapa Din? Pendengar yang waktu itu legend. Yang legend Familiar. itu masih Robert SR, aku masih kenal. Dilalah apa ya kakak kelas di SMP. Robert SR kan ada pasangannya ya, Sopiani apa sapa ngono biyen kae. Kelalen nek kowe Mas. Anak beteng toh. Iya. Itu fan ada yang banyak yang cinlok loh. Kayak Atemen ini cinlok sekarang alhamdulillah sampai sekarang sampai mbah-mbah itu. Oh, itu Sudah kakek dapatnya nenek. sebagai ini juga, Iya, pendengar. itu sama-sama pendengar Oh, itu. gitu. Selomorto ada namanya siapa ya? Gadis Kepang 2 apa ya kalau Iya, nggak tahu, salah. tahu. Nah, terus banyak sih kalau mau buka di sini ada grupnya. Masih ada grupnya? Ada. Itu grup apa? Ada grupnya, coba tak lihat ya. Ternyata masih ada grupnya untuk nyambung Grupnya silaturahmi. namanya apa coba? Jangan ketawa ya. Grupnya dia buat grup sendiri tapi saya geli dewe. Judulnya Pemborong Kupon RPS. Nih. Oh, sekarang berlanjut ke grup. Masih. Tadi pagi masih WA-an nih. Iya. Nah, ini tak absen ya. Tak absen nih. Ada Atemen itu Mas Mujiono, Cik Swi. Oh, Cik Swi ya, Cik Swi. Ada Morten itu orangnya yang tinggi besar. Ini Kretek. Pardileo, ini tentara di Banjarnegara. R Susanto yang Pak Care, Suci. Lah, ada Suci ini Selamerto, ini Mbak Yaitun. Nah, ingat nggak? Yaitun, ada Argianto, ada Jamianto. Terus apa ini? Mujianto, sokeh lah pokoknya. Nah, saya litingnya kan dulu ini si Mahardika, terus apa 278 Cik Yeni yang di Rumah Makan Mirasa itu kan namanya 278 dan acara yang sangat populer waktu itu ya Mbak, hari Minggu pengisi waktu senggang yang punyanya Mas Towil almarhum itu kan itu luar biasa pendengarnya dan dapat dikatakan trendsetter gitu kan. Nah saya pengen nanya nih Fajar, kan ada perubahan nih Mbak Nur di 82 dengan lagu-lagunya yang jadul. Belum Rinto Harahap ya, belum generasi itu ya. Rinto Harahap itu sekitar tahun 79 sudah muncul. Jangan sakiti hatinya I Sugianto. Oh, itu generasi lagu-lagu itu. 79 itu. Oke, sementara kalau Fajar Christine Panjaitan katakan sejujurnya itu tahun 79-an itu. Oke, saya tahunya malah Obi Mesah.
Oh, abi mesake. Iya kan pas jadul-jadulnya kita Kodan lagi aku di sekolah. satu. Wis tuwa Wah. jule ya. Sopo? Lagune ngono Usia, guys tuh. usia itu hanya sekedar angka. Ya. Selanjutnya Selanjutnya terserah ada. kalau zamanku itu sudah mulai masuk club project. Zamane dek pacar ini bangsane nganu Dedi Dukun. Jadi dua ya. Oh. Bangsane Dedi Terus Dukun. apa lagi itu? Dedi Dukun Faris. Reng ya Mbak ya. Faris ya? Faris. Faris Itu juga. RM. Oh gitu. Acara Nina yang paling disenangi saat itu apa? Kalau saya lebih cenderung ke yang pertama adalah dengerin penyiarnya, suara penyiarnya. Mas Fatih itu? Ya. Kowe ra seneng aku to nih. Tak kancani kan banyak siaran. Nek Mas Fatih itu nggak salah dia ngasuhnya Pilkit pilihan kita, Beda Pilpen. Dia yang acara khusus. Itu kalau nggak salah itu apa ya? Kayaknya nggak ada, adanya pilihan pendengar. Tapi dia kan munculnya malam. Jadi malam orang pada saat istirahat dia dengerin. Dan suaranya bagus bisa ya? fokus. Suaranya bagus Kesininya kan ya. itu kan ya Mbak misalnya Mas Fatih itu lagunya khusus lagu si A gitu. Terus kalau Mas Towil itu khusus lagu Lagu-lagu barat ya, betul. gitu. Nah itu jadi saya pas dong Kalau itu ngepasi jadwal. Yana Yulio gitu lagi ngetren-ngetrennya Yana Yulio. Iya, 90-an gitu. itu. Sama ini Mas Fatih itu dulu kan lirik lagu apa ya Mbak? Jadi lagu lirik itu dibacakan, kita nyatet. Dunia kan ya. Oh, begitu ya? Iya, ada Aku acara aku Mana khusus masih itu. pendengar saat itu? Iya pendengar itu nyatet. Ini dia pakai lirik apa kita nyatet. Nanti di setel lagunya kita ikut nyanyi gitu. Oh, syair dan lagu. Iya, saya dan lagu. Acara-acara saat itu mengalami perubahan nggak sih dari mulai awal Mbak Nur masuk sampai generasinya Fajar ini mengalami nggak? Banyak perubahan. Ya, ini namanya radio kan pengen maju ya. Iya. Enggak terus statis terus kan mesti kreatif, kita harus kreatif, apalagi radio. Radio katanya kan bisa membuat orang pinter. Mendengarkan radio bisa orang Iya, tambah ilmu kan. Karena apa yang kita sampaikan itu harus bermanfaat sama pendengar. Oh gitu ya, artinya tetap ada perubahan. Tapi pendengar juga punya segmen sendiri ya. Iya, Misalnya gini, waktu itu saya senang dengan acara-acara saya lagu-lagu koyo gitu. Saya misalnya wis Lagu spesial ya. eranya sudah bagus saat itu ya, udah baru. Tuh, terus penyiar kok senang iki gitu kan. Artinya memang pendengar itu juga memiliki penyiar idola ya. Iya. Oke. Saya juga masih ingat nih, harus saya sapa juga teman-teman. Iko ya penyiar radio ya. Ya. Siapa kowe? Ora, didengar berdua. Aku cosplay kok. Oh, kowe kan di belakang layar. Itu gak usah diceritakan. Tapi di belakang layar dia seneng banget Mbak di RPS. Karena ada sesuatu yang menarik gitu. Enggak, ini saya harus sebut. Yes. Harus tuntaskan dulu. Tak buka apa piye? Ojo, di belakang layar nanti. Aku orang ngerti. Tapi gini, ada satu cerita yang menarik nih dari Mbak Nur gitu kan. Dari Apa tuh? penyiar, dari sesama penyiar itu ternyata bisa ada rasa Cilok? suka juga. Oh. Heeh. Siapa? Ada. Siapa? Rahasia kalau itulah. Ya sudah, ya Mbak Nur. Ingat nggak? Siapa sih? Ya udah lah buat PR. Saya masih. Ya itu ya yang senior itu yang saya maksud itu sekarang gitu. terus Ya, jadi wajar suami lah ya. Kalau istri. Mas Sabar nggak tahu tuh. itu nggak tercover, hanya pendiam banget sih. Dia harus disenggol kalau dia. Ya jelas begini. Kalau masalah cinlok antara penyiar dengan pendengar dengan pendengar itu sesuatu yang wajar dan itu tumbuh dengan sendirinya. Rasa itu kan tidak Natural. ditolak. Betul kan, Jan? Saya tak pikir sih. Yes. Jadi saya harus menyapa juga nih pendengar-pendengar lama yang kemarin sempat terngiang-ngiang Mbak. Ini masih paham ya Mbak? Apa? Ada Lilian Dillon. Lilian Dylan. Oh, Pendengar ya? pendengar. Itu dulu juga dari SMP Muhammadiyah kayaknya. SMP Muhammadiyah ya. Lamat-lamat ya. Terus ada Mas Miftah itu ya di Leksono. Oh iya ya, ya. Ya Mas Miftah di Leksono ya. Kemudian ada Mas apa? Sohih ya di Kaliwiro. Itu. Kadang-kadang kalau kebetulan pas saya nggak siaran, pas saya siaran, orang-orang ini misalnya kirimnya ke Mbak Fajar ya, tapi nggak kirim ke saya kadang nggak inget. Oh, gitu ya. Kecuali kalau pas ngasuh Pilpen ya, pilihan pendengar Iya. waktu itu, nah itu kan jadi semuanya baca terus, apalagi orang yang sering ngirim Pilpen, itu kan kita sering nyebut. Atau misalnya saya ngasuh acara terus ada yang kirim lagu. Biasanya si A ngirim lagu terus nama kan disebut. Yeah. Nah, karena sering disebut ini kita jadi apal. Jadi ingat.
Terus yang jelas bahwa penggemar pun ataupun pendengar saat itu ya ada yang hanya ngirim lagu tidak pernah ketemu orangnya. Tapi ada juga yang aktif ya kayak Nina ini kan dia jadi penjaga malam mungkin malah pernah masih di itu. Begini tapi ya, kita penyiar itu suara dengan kondisi kita itu beda. Saya pernah punya pendengar itu bayangin suara saya kan begini, kayaknya saya imut-imut. Bener, dikira saya tuh orangnya imut-imut gitu. Aku gak komen itu. Ternyata saya amit-amit. Tapi enggak lah, wajar saat itu kan masih gadis ya. Jadi wajar lah ketika memiliki fans dengan imajinasi penyiar ini mesti imut-imut dan lain-lain itu kan. Kalau sekarang jadi beda persepsi ya wajar gitu kan. Iya. Nin, Tapi banyak yang ketipu juga pendengar loh. Iya. Sama penyiar banyak yang ketipu. iya karena kan bagus di suara. Dikiranya orangnya seperti Bagaimana, ini. iya. Sebelahnya barang weruh. Wow, kok beda. Makanya saya dikira dulu tuh imut, rambutnya panjang begini-begini. Ketemu belum Mbak Fajar. Pacarnya segini rambutnya. Iya. Iya, rambutnya panjang, imut Iya, gitu. iya. Memang gini, pada akhirnya radio itu imajinasi pendengar. Ketika mendengar penyiarnya ngomong terus bayangkan, nek Mbak Nur Asni Dewi itu kayak gini persepsi pendengar gitu kan. Nek Mas Fatih itu kayak gini Yunin. Nah, itu. Tapi begitu ketemu kok beda ya gitu. Iya. Pernah nggak menerima komplain seperti itu Mbak? Sering. Terus piye? Kadang orang gini, sampai dengan sekarang ya, dikira saya kan masih muda. Yo masih tiba-tiba lah. Dikira masih muda. Pengen ketemu Mbak Ica, kalau sekarang kan Ica marah nih. Terus pengen ketemu Mbak Ica. Setelah ketemu, terus mau ketemu Mbak Ica. Terus Ica ini Mbak Ica. Ada juga sebetulnya ini bukan buka aib ya, tapi ada seseorang itu nyari saya, dikira masih single, anak telu padahal. Saya tahu. Nggak tahu ya, anak buah sebenarnya, anak buah suami. Tahu nggak Mas? Itu ada juga. Dulu kita siaran selalu ditungguin seseorang. Itu penggemar. Bukan pacaran, penggemar Ya, setia. dia Nungguin nungguin gitu. itu ya. Iya. Kan banyak juga waktu itu mereka nungguin kan. Iya. Tapi dia nggak di ruang siar toh? Ya enggak Nggak boleh, kan? Mas Amir marah. Kan nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu ruang steril ya. Iya. Kecuali sengaja. Nah itu kadang mengganggu. Termasuk saya Mbak Kadang mengganggu ya Mbak. Mengganggu. Mengganggunya gimana? Mengurangi konsentrasi. Nah itu kan ngelihat, bayangin kita lagi cuap-cuap gitu, dia di kaca ngeliatin, kan kita nggak nyaman. Oh, ilfil ya. Iya. Tapi mau ilfil gimana dia juga Bagaimanapun juga penggemar dia kita. penggemar. Nah gitu harus kita. Ada nggak nih penggemar yang royal misalnya setiap dia datang ke studio itu bawa jajan? Oh, ada. apa gitu Ada ya? dong. Ada. Sampai sekarang. Ada juga ya. Ya sebagai penyiar kan memang ada suka ada dukanya. Betul. Nggak sukanya karena banyak orang yang care sama kita, tapi dukanya kadang-kadang orang punya persepsi negatif sama kita. Misalnya kalau zaman dulu itu radio kan dibawa kemana-mana. Mobile Radio ya? kecil misalnya, ini besar ini, besar ya? lebih kecil lagi separuh nih Iya, iya. kecil. Ke toilet pun dibawa. Kayak sekarang handphone lah ya. Ke toilet pun dibawa. Pernah saya ada pengaduan ke saya itu, istrinya datang ke studio. Dia bilang ke saya, Mbak saya pengen marah sama jenengan, tapi jenengan kok enggak berbuat salah sama saya. Lah marah gimana Bu? Lah saya cemburu. Suami saya kemana-mana, kalau Mbak Ica siaran mesti dibawa radionya. Saya nggak dengerin, padahal saya pengen dengerin. Terus saya jadi marah. Terus karena berkali-kali kita ribut, itu ribut gara-gara radio itu. Terus akhirnya saya datang ke sini. Terus sekarang ibu kalau marah silakan marah ke saya. Salah saya apa? Mbak Ica nggak salah, tapi saya pengen marah ya monggo marah. Mau banting-banting apa pun. Gitu. Mbak Ica kalau jenengan kan mulai 82 dengan kondisi masyarakat yang berbeda terus perkembangan zaman sekarang gitu. Yang dirasakan jadi penyiar sekarang itu seperti apa? Penyiar sekarang beda ya dengan yang dulu. Kalau yang dulu kita kemana-mana, orang misalnya kadang-kadang mendengarkan suara kita, orang apal, nggak lihat muka kita. Oh gitu-gitu ya. Misalnya pernah di angkot, ya saya naik angkot, terus pendengar itu naik angkot. Terus saya bilang, misalnya mau turun di Kauman ya, dulu, gitu ya. Saya turun di Kauman ya, terus Pak Kauman Pak, orangnya liatin saya, terus
Pernah juga turun ke Purnama Sidi, naik angkot kan. Terus Mas Purnama Sidi, apa Mas RPS gitu. Terus dia ngeliatin, saya ngomongnya sudah di Kauman ya. Setelah saya turun terus dia, Mbak siaran Mbak, nggih, saya bilang gitu. Oh penyiar, gitu. Ya karena saat itu hiburannya hanya radio kan. Iya. Kayak tadi disampaikan Mbak Nur, 2 stasiun aja, Purnama Sidi sama RPS RPD. RPS RPD lah waktu itu dulunya. Nah ora DS. Gitu ya. RPS RPD. Penyiar itu awet muda loh. Suaranya Iya, orangnya iya. Lihat aja Mbak Ica. oh iya itu Iya kan dari dulu begini. saya mengenal Mbak Ica tuh yo kayak gitu kan nambah tua sithik lah. Iya sih. Ya kalau tua memang Saiki nyempirut. wajahnya lah ya. Kalau aku piye? Kita beda Tambah tua lah. apa tambah piye? Saya tidak dalam kondisi untuk mengomentari seorang Kowe pacar rasa ngono. Stianisi ya. Rasa ngono. Engko nek WA ra tak bales lho ya. Dibuka di sini. Bercanda ya, bercanda. kita Ya yang dari Purnama Sidi terus jadi penyiar di RPD juga ada banyak ya. Penggemar itu Kalau ya? sekarang kan ada Abror ya. Ya. Dulu kan pendengar Purnama Sidi. setia Purnama Sidi. Terus Mas Joni Suparjo dulu juga orang Purnama Sidi. Terus kalau nggak salah Mbak Iin Sakinah itu dulu juga penyiar Purnama Sidi ke RPD. Jadi teman-teman sekalian kalau yang sekarang barangkali agak sulit untuk membayangkan ya tingkat keakraban antara penyiar dan pendengar. ya. Kalau dulu kita ya kayak gini. Canda. Tidak lagi pendengar dan penyiar, Ada tapi sudah nggak bisa ada menjadi jarak. teman, bisa menjadi saudara gitu. Bahkan ya. ada acara-acara yang digelar secara periodik difasilitasi sama pendengar biasanya. Pendengar bikin acara, ngundang penyiar, terus kita ibaratnya apa ya kayak meet up gitu. Iya. Saya dulu pernah siaran malam. Jam 9 sampai jam 12. Itu siaran paling enak malam. Kenapa? Paling sepi. Sepi. Jalan kan kita di pinggir jalan raya ya. Jalan Dieng 1A Iya. dulu itu. Itu di pinggir jalan raya jadinya sepi, enak gitu. Kita mau ngomong apa kayaknya udah enggak terusik. Dulu sama sekarang beda. Kalau sekarang tetap rame kan. Jalan Pangeran Diponegoro itu Iya. sekarang ramenya bukan main. Lah itu pada saat misalnya saya ngasuh acara apa kan ada Slow Rock Memory itu lagu barat. Itu yang paling saya ingat itu mesti ada yang SMS, Mbak udah makan belum? Terus saya bilang sudah, Mbak. Nanti ada yang nganter ke situ ya, sate misalnya ya, sate lontong apa tongseng. Tapi ada embel-embelnya, dia minta dikirimi lagu. Oh, gitu-gitu Seperti ya, itu, ya, ya. diputerin lagu. Terus yang nganter ngomong, Mbak ini dari ini, ya, otomatis kita ya nyantol kan, wis dikirimi sih. Sate masuk orang yang bimbel Lah, lagu. iya. Oh, gitu. Tapi itu nggak cinta bukan. Ya, artinya Jadi kan itu penggemar dan artinya hubungan penggemar. personal banget Ya. antara pendengar dan Padahal kita penyiar, belum gitu kan. belum tentu belum pernah tahu Orangnya. orang ini Oh, belum. gitu ya. Ya karena mungkin karena dia memperhatikan mendengarkan terus gitu loh, Mbak. Kadang-kadang saya juga gini, penyiar itu kan nggak hafal sama semua orang ya. Yang kita hafal kan yang sering ketemu. Kadang dikatakan sombong juga, karena memang kita nggak ngerti gitu loh. Pada saat kita ketemu, misalnya ya saya dikatakan nyapa, Mbak Nur Asli gitu ya. kok sombong nggak nyapa. Kemarin udah ketemu nak ming sak kelebatan kan kita nggak hafal ya. Iya sih, kalau pendengar kan melihat penyiar jelas. Misalnya Nina nih tahu penyiar Mas Fatih, Mbak Nur, Fajar gitu kan. Tapi penyiar lihat pendengar kan nyebar. Banyak ya, gitu, nah, nggak gitu. hafal. Nin, pernah nggak mengikuti kegiatan-kegiatan apa dulu istilahnya kopdar, bukan kopdar ya? Kopdar. Kegiatan-kegiatan off air lah yang dilakukan pendengar. Terus Di RPS saat itu pernah. Ah. Pernah. Cuman karena ya itu mungkin karena angkatannya berbeda nggih. Yang datang itu kan Deddy Montesa, Robert SR. oh senior ya. Iya. Oh, Samsul. Iki saya cilik, saya cilik. Tadinya Iya. udah izin. Jadi terus nggak ini cuman ya udah lihat oh, itu Robert SR, oh itu Samsul, oh itu Kuat P gitu. Misalnya hanya segitu aja. Mereka tahu nama saya. Gitu. Saya juga terus ya ngerti. Siapa ya ini siapa gitu karena saya dulu kan namanya kan Riani Saraswati. Nama-nama pendengarnya di Iya. radio itu Riani Saraswati. Riani Saraswati. Kenapa tidak menggunakan nama asli?
kurang keren aja ya. Iya. Biasanya kalau itu langsung Konangan Mas, yang jelas nek ngirim pilpen pengen ngirim ke seseorang itu nggak merai konangan gitu. I know. Itu kayak gitu. Jadi kalau Nina pakai nih, nama. Aku aku. Tapi begitu Mbak Fajar masuk, jarang itu nama Riani Saraswati dipakai, itu jarang. Jadi ya wes ngerti Nina. ya Nina. Nah, Wes kayak itu gitu. karena hubungan personal, Ya. ya kan? Bukan hubungan Ya. terus karena ini apa? Ya, bukan telepon karena gitu itu. loh. Dulu saat siaran itu dia nungguin terus loh. Saya punya dua orang yang kayak Nina. Namanya Nina Malani. Bukan DJ. Dia di Bandung sekarang. Jadi kalau saat siaran itu nungguin dari siaran sampai selesai. Tapi kan sesama jenis gak masalah. Nggak masalah, bang dia juga saudara saya. Nggak, artinya begini, kayak Mbak Nur dan Fajar juga, kalau misalnya ada penggemar yang memang apa di Klik situ, gitu. bukannya klik, ya tiap hari di situ nih. Mas Amir juga punya nih di sebelah tuh, setiap hari di sini terus. Tapi gini Nina itu bisa bantu kita. Jadi ada telepon nih minta lagu, Oh, dia bantuin. semacam operator Asisten, bayangan. asisten. Tapi Nina seneng kan, ya udah. Lagi apa Mbak? Cari lagu apa? Ya udah nyariin, terus dia nyiapin itu. Kalau 10 tahun jadi penyiar, Jar, apa kesan-kesannya? Oh, luar biasa, seneng banget. Banyak teman, saya jadi terkenal. Terus saya pernah dijadiin pembawa acara apa ya dulu? Maaf, PKB. Dulu terkenal banget itu, saya jadi pembawa acaranya. Dan kita nggak mikir gaji ya Mbak. Ya. Gaji tuh maaf ya Mas Amir, maaf ya. Oh, kalau MC zaman dulu itu Tapi seneng gitu. nek carane kasar ya, nek zaman sekarang kan terus ada amplop ya. Iya. Nek dulu ucapan terima kasih, matur nuwun. Itu aja udah seneng ya Mbak. Udah seneng. Kita nge-MC nikahan misalnya ya. Nge-MC nikahan kalau dulu itu pulang dibawain oleh-oleh, lemper, bolu dan lain sebagainya itu satu kotak. Dan ucapan matur nuwun. Itu Itu udah seneng seneng. banget ya? Oh, seneng tuh. Kalau zaman sekarang enggak, harus ada amplop. Ya karena sekarang lebih ke ini profesi kan, profesi gitu kan. Itu dia. Bincang-bincang terakhir saya pengen tahu gaji terakhir berapa? Ayo. Oh, itu rahasia perusahaan itu. Mantap loh. Saya nanya kejaran iki. Saya dulu kan hanya penyiar, terus dimasukin di staff. Lumayan lah ya Mas, oke so bisa buat modal nikah lah pokoknya. Aduh, ono bekas atas sadar apa di ngomong iya. Enggak itu kan enggak etis lah, enggak etis. Yang penting seneng lah, seneng. Tapi gini, bahwa kadang-kadang kita melakukan kegiatan kalau dari hati itu nominal jadi nomor sekian. Ya kan? betul. Coba Mbak Nur nih. Seneng. Mbak Nur dari 82 sampai Iya. sekarang tahun 2025 masih. Masih. Enjoy aja ya Mbak ya. Enjoy aja. Kalau sekarang Mbak Dengan Nur semua permasalahan itu kita anggap itu sudah biasa. kalau sekarang Mbak Nur dalam 1 minggu berapa hari? Terus ngasuh berapa acara? 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, tapi jamnya wow. Hari Senin jam 8 sampai 16. Kayak mau kerja banget. 8 jam. Terus hari Selasa, Rabu jam 8 sampai 18. Jam 8 Jam 6 sore. Sampai 18. Jam sore. 10 jam. Mbak ambeien enggak Mbak? Ya kita berdiri duduk berdiri duduk. Ada nggak sih sekarang sistem rekaman? Tapi ada tapinya. Yang saya harus ngomong itu berarti jam 8 sampai 10, 10 sampai 12, jam 2 sampai jam 4. Itu kalau sore nggak ada acara khusus. Misalnya ada lintas topik ya, misalnya. Itu terus itu lintas topik kan hari Selasa dan Jumat. Nah, itu saya ngasuhnya cuma 1 jam. Kan rekaman itu lah kan. Itu rekaman. Lah ini saya bisa sholat Bisa istirahat, asar bisa dan sholat. lain sebagainya itu. Kalau hari-hari biasa jam 14 sampai jam 16 itu kan acara legend. Legend setiap hari dengan penyanyi yang berbeda, tapi penyanyinya legend semua Indonesia, pop Indonesia. Boleh nanya enggak Mbak? Boleh. Kan Ya, Mbak. udah lama siaran gitu ya. Saat kita siaran, kita ada rasa bosen nggak? Kalau bosen sebelum Sebelum kita siaran. on air sudah bosen. Tapi pada saat kita on air bosennya hilang. Apalagi ditambah ada telepon masuk, WA masuk, oh semangat. Dulu kan ada online ya. Online kita menerima telepon Ya, langsung. Seneng banget itu ya Mbak ya. Itu kalau ada telepon langsung masuk, itu siaran 2 jam kayaknya cuma setengah jam. Betul, seneng itu luar Kenapa? biasa. Kenapa? Ya seneng. Cepet banget rasanya.
itu 2 jam loh. Apalagi kalau pendengarnya komunikatif banget ya. Itu dulu yang saya rasakan di acara campur sari, lagu-lagu campur sari. Pandemen campur sari. Wah, pandemen campur sari itu wah, luar biasa itu. Jadi udah waktu 2 jam kayaknya kurang. Iya. Kayaknya kurang Pengennya sampai siaran lagi gitu ya. Jadi mereka juga ya agak kecewa juga ya karena misalnya pengen lagu A, tapi karena waktunya nggak cukup, kita tunda besok. Padahal udah nunggu. Tapi kan kita kan harus adil ya. Yang duluan masuk itu yang diputarkan lagunya. Nah yang terakhir nggak bisa terputar. Ya kita harus minta maaf karena situasi dan kondisi. Nah gitu. Nah kalau sekarang penggemar itu mengalami pergeseran kan. Nin masih dengerin radio nggak? Enggak. Hah? Enggak. Kenapa? Udah nggak ada Fajar. Bener udah enggak. Cuman kadang-kadang aja ketika kayak kemarin saya ngisi di sini ya Mas Amir untuk yang ada acara untuk sosialisasi Kampung KB itu saya jadi narasumber di sini ya. Terus gelem ngrungokno hasilnya gitu. Kalau yang enggak, lain yang harian. Enggak. Harian. Aku pengen pesen lagu gitu kan. Enggak. Itu biasanya kalau yang pendengar sekarang itu ada kisah masa lalunya. Oh nostalgia masa lalu itu ya. Misalnya saya siaran, terus yang minta lagu itu pendengar-pendengar lama malahan. Kalau anak-anak generasi Z gimana Mbak? Oh, sekarang jarang ya. Soalnya kan sekarang sudah kalah ya, sudah kalah dengan handphone. TV aja sekarang sudah kalah dengan YouTube. Ya kan? Iya, jadi tapi kita harus memaklumi ya karena memang situasinya seperti sekarang. Yang masih tersisa dari pendengar-pendengar yang setia berarti generasi lama. Oh, gitu. Masih Yang kita ini aja masih nggak komunikasi, jadi pendengar ya. masih ada komunikasi, ada grupnya juga. Itu sebagai salah satu sarana silaturahmi ya. Nah, betul. Malah kadang-kadang pernah gini ada 2 grup ini, kalau 2 grup kan mesti visi misinya beda-beda. Terus mereka datang ke saya, Mbak, bagaimana kalau disatukan? Terus saya, oke, kalau mereka ada niat untuk bersatu, saya nggak keberatan untuk menyatukan mereka. Alhamdulillah sekarang bersatu. Kenapa sih berbeda? Ya namanya wong oke kan mesti pendapatnya pirang-pirang itu. Tapi aku masih punya pendengar, bukan pendengar ya kalau saya udah Fans. masih ada fans ya. Jadi masih di Facebook, di handphone, WA, ya masih kangen-kangenan Mbak kapan pulang ke Wonosobo. Jadi saya kalau pulang ke Wonosobo tuh seneng. Jadi pendengar saya zaman dulu tuh pengen ketemu gitu. Tapi maaf ya agak sibuk. Jadi ya nggak semuanya bisa saya temuin. Artis. Nah, iya. Termasuk jenengan mau ketemu. Ya ini loh, Japri terus kapan ketemu aku? Saya kan artis. Oh, harus saya list dulu dong bisa ketemu atau Saya itu cuma enggak. mancing aja sebetulnya sih. Aku tahu kamu. Jar, ada nggak keinginan untuk balik ke Pingin banget, pingin. Ira sudah berubah loh. Tadi Mbak Nur bilang Ira sudah Enggak berubah. apa-apa, pingin. Tapi kan nggak mungkin, Mas. Kenapa nggak mungkin? Iya, Saya saya gelem bali Wonosobo. Tapi alhamdulillah ya sekarang ada streaming. Kita kan Jogja streaming ya. Nah, dengan adanya Jogja streaming itu yang orang yang tadinya nggak mendengarkan radio karena kita pertemanan, jadinya misalnya orang nanya ke saya, "Ica kerjane opo?" Nah, di Purnama Sidi. Wah, aku pengen ngrungokke. Lah, itu karena pertemanan kita. Tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa merembet ke temannya yang lain. Karena mendengarkan kan, ikut mendengarkan. Dan ada cerita teman saya waktu itu kan tugas di luar negeri. Ada yang di Inggris, ada yang di Belanda, ada yang di Perancis. Mereka bisa mendengarkan kita lewat Jogja streaming. Nah itu karena perkembangan teknologi ya, sesuatu yang mungkin dulu tidak pernah dibayangkan. Oke, kupon tidak lagi laku, request lagu sekarang sudah terbatas. Tapi ada teknologi streaming itu yang bisa ngobati kekangenan. Iya. Sampai sekarang usia sudah semakin menua, semakin sepuh-sepuh, itu mereka masih mendengarkan sampai ini nanti Lebaran. Ini teman saya yang di Jakarta itu nggak pernah mendengarkan radio dulunya. Tapi karena kita pertemanan, jadi pengen ngerti, Mbak, linknya apa? Saya pengen mendengarkan radio.
Soalnya meng tuku radio gitu kayaknya kan wis jadul ya zaman sekarang. Ada ya. Tapi lewat HP bisa. Makanya orang-orang sekarang kan teknologinya kan semakin maju. Jadi dia ngerti, nggak harus muter radio gitu. Jadi linknya apa Mbak? Klik link. Alhamdulillah Purnama Sidik keluar. Makanya kalau saya pas di studio, yang saya cari mesti yang streamingnya dulu. Sudah dipasang apa belum? Kalau belum rugi kita. Soalnya yang jauh-jauh nggak bisa dengerin. Tapi sekarang banyak juga ya pendengar Alhamdulillah streaming itu. Alhamdulillah. Ya lumayan ada Jogja Jogja streaming. Jogja streaming ya. Nah, mungkin Jar, saya pengen nanya kenapa sih tertarik lagi ada kekangenan ataupun aspek nostalgi dengan dunia radio? Apa sih yang menarik itu loh? Saya happy di situ. Seneng gitu. Passionnya emang di situ ya. Iya, seneng gitu. Ada yang dengerin, terus suatu saat mungkin saya pas di jalan, Mbak Fajar, pulang siaran ya? Oh itu seneng banget. Saya pernah ya, saya cerita nih, saya tuh punya pendengar setia. Setiap saya pulang, saya kan lewat alun-alun turun ya. Itu dulu kan ada pasar kebakar ya, jadi oh iya, jadi orang jualan baju itu di situ. Dia negur saya, Mbak Fajar gitu. Saya nggak kenal kan? Oh iya. Tuh tiap saya pulang dia nungguin di situ. Mbak Fajar, iya. Gak taunya dia saudara suamiku. Ketemu saya kaget loh. Oh tahunya masih nikah? Iya loh. Saya nikah dia datang gitu loh. Jenengan mah suami saya apa? Saudara. Malu dia. Ya, itulah kenal lucu lah, kenal lucu lah. Itu kan style pendengar era-era dulu seperti itu. Kan kadang ngumpet-ngumpet jadi apa fans saya itu ngumpet-ngumpet. Yang benar-benar seneng gitu ya. Itu ngumpet-ngumpet nggak mau nunjukin datang ke RPS enggak ya Mbak ya? Iya. Itu hanya lewat rahasia. Rahasia. Iya, ternyata banyak ya Mbak. Nin, pernah nggak pendengar itu cinlok? Nah, Ninin nggak pernah. Teman karena ini mungkin ya. Ninin. Ini kode ya. Teman, ini kode ya. Kalau yang di teman di SMP itu ada. Kalau nggak salah tapi nggak di RPS itu nggak begitu ini sih. Dia ininya di RBD. Ada yang namanya Tea Taryono. Tahu aku. Tonggone Mbak Wajar. Tahu nama itu. Ya, itu kan teman SMP itu. Jadi teman SMP. Ya tahu, aku belum tahu, belum ngerti orangnya. Paling nama itu bagus. paling sering itu dia ngirimi lagu saya. Tapi lewatnya RBD nggak di RPS gitu. Tapi itu ternyata teman SMP sak kelas maneh suka lagi sama saya. Terus setelah lama sekarang bagaimana? Nah, itu. Sekarang gimana? Masih seneng sekarang apa gitu? Saya harus nyari nih info kan. Tapi kan Mbak Nur bilang, siapa Mbak? Yang nikah itu dari siapa? Yang pendengar yang nikah itu siapa? Atimen. Atimen itu kan akhirnya dapat jodoh dari itu sesama pendengar. Episode yang belum selesai gimana? Enggak udah selesai. Cinta monyet lah. Kalau saya seneng nih dulu, kita kan masih muda ya Mbak ya, siaran. Jadi enggak malu nih, bukan aib. Jadi kalau siaran itu pulang siaran dijemput. Jemput. Pakai andong depan kantor. Sorry ya, nggak berkelas begitu, sorry ya. Jalan kaki. Tapi begitu Mas, jadi pulang siaran dia jemput gitu, walaupun bukan pacar ya, jalan dan itu seneng teman banyak. Ya mungkin pendengar juga ketika bisa menjemput, bisa kenal dekat dengan penyiar yang taruhlah gini ya, saya lebih tua, terus penyiar di situ lebih muda tak. Bukannya cedai ya, tapi kita akrab terus pulang bareng yuk gitu. Wah, seneng ngipol gitu kan. Saya seneng jenengan kan? Enggak, saya belum pernah bareng ini kalau kita beda generasi. Nah, aku gandeng Mbak Nur ya mungkin dong. Kalau dia gandeng yang lain dia. Kalau saya sama pendengar itu kalau untuk seperti cinlok itu saya jaga benar. Saya nggak mau. Nah kalau saya misalnya sama pendengar terus nanti ada hubungan khusus, misalnya kok urat hadi gitu ya, nanti jadinya musuhan. Saya nggak mau yang seperti itu. Tapi pendengar saya bukan pendengar, dia di luar pendengar gitu. Pokoknya kalau saya siaran saya dijemput. Oh, iya, penggemar itu bukan pendengar. Ya. Kalau pendengar kan memang kita jaga benar. Kita jaga persaudaraan kita. Kan tuh menjaga jadi penyiar tuh harus benar-benar.
Kan salah dikit aja, wah bahaya. Oh pada saat kita lagi nggak mood juga siaran itu kita harus bisa menguasai diri. Jangan sampai sekong omah ada masalah ya. Pada saat siaran orang pendengar kan nggak ngerti dia punya masalah apa Kita enggak. jaga ya, jangan sampai keceplosan. Ngertinya mendengarkan enak gitu. Ada nggak kadang-kadang cok kesuh gitu dengan pendengar? Ya Ada. ada. Piye, Jar? Ada. Wih. Telepon melulu, Terus datang, nengok. Nah itu ngintip-ngintip itu kan kita nggak suka. Kalau telepon melulu nggak pernah bikin bawa apa oleh-oleh gitu ya? nggak pernah kalau itu aku, karena ada yang lain yang lebih. Enggak, kalau mengganggu kita nggak suka ya Mbak, nggak seneng. Ya gitu, kadang-kadang diganggu. gini ya kita sebagai penyiar kan kita jaga karena kita pelayanan publik ya. Jangan sampai dengan omongan kita atau perbuatan kita mereka jadi kecewa. Iya. Kalau kecewa biasanya di belakang timbul fitnah. Iya, betul. Nah kita jaga benar itu. Dampaknya yang nggak enak di dampaknya situ ya. nggak enak. Makanya terus tetap kita jalin persaudaraan. Walaupun hati ini mangkel ya, gondok lah. Tapi kita di luar tetap senyum-senyum, tetap baik lah. Artinya kan pengendalian diri itu. Iya kan. harus itu nggak ada sekolahnya itu. Karena kan persoalan-persoalan di rumah juga kita banyak. Oh, Tapi banyak. begitu kita ada di depan mic ya ada hilang semua. Harusnya kita melayani audiens, melayani publik seperti itu kan. Ya itulah sebetulnya dunia penyiar itu kayak apa ya sandiwara. Bermain peran di situ. Bermain peran benar. Soalnya misalnya kita habis nangis ya karena sebagai manusia yang biasa ya tidak sempurna ada masalah. Tukaran di Kita habis bojo, nangis gitu kok ya. kita harus ngomong. Ya, kita harus ngomong itu. Nah dalam ngomong itu jangan sampai kelihatan pendengar kalau kita ada masalah. Kita habis nangis itu. Kita tuh siaran Jangan kalau sampai lagi nggak mood kelihatan. kelihatan. Piye. Lagu terusan diputar. Atau Ngomongnya dikit. Oh berarti penyiar yang lagi nggak mood cirinya itu ya? Iya ada. Ya kan kita nggak harus happy terus gitu kan. Suatu saat ada Daripada satu salah masalah. ngomong, Iya. mending diputerin putar lagu aja gitu ya. Iya. Karena kita Kalau penyiar sekarang lebih enak daripada yang dulu. Banyak enaknya sekarang. enaknya apa tuh Mbak? Enaknya kalau kita cari materi gampang. Oh ya tinggal Ya. klik. Tinggal Kan buka listnya Google. sudah ada ya. Tanya sama Google. Tanya opo wae ada. Terus Kalau dulu nyari, Mbak. nyari Harus koran. rajin di Nova ya Mbak. Oh, begitu misalnya saya masuk jam 7 ya. Masuk jam 7 terus sing goleki koran sik. Iya. Iya, Nah, buat materi ya. koran sik. Terus majalah itu kan nggak murah juga. Iya. Kalau kita di studio kan langganannya koran, bukan majalah. Soalnya majalah mahal. Nah itu terus kita harus seleksi mana yang dibaca, mana yang nggak dibaca. Itu harus selektif. Kita harus tahu. Kalau enggak nanti ketok banget nak kita itu Iya. nyontek di koran. Ya paling tidak kan begini, apa yang ada di koran ataupun di majalah itu sebagai sebuah referensi. Tapi olah katanya ya tergantung dari kita masing-masing penyiar gitu kan. kita harus. Tantangannya sekarang penyiar apa, Mbak? Jangan kan masih aktif nih. Tantangannya apa penyiar sekarang? Ya tantangannya untuk meraih pendengar itu kan nggak semudah dulu. Nah kita harus bagaimana caranya agar orang bisa mau mendengarkan kita. Itu tantangannya di situ. Tapi Sampai kan- sekarang harus berjuang itu. Tapi dengan kemudahan teknologi ini sangat dibantu juga ya. Terbantu. Lah itu ada Jogja Stream itu termasuk Nggak, artinya gini. membantu. Tadi disebutkan di awal ketika harus ngepas ke kaset itu kan harus iya. nggak ada ininya kan nggak ada indikator lagu keberapa gitu. Belum Terus kasetnya modul. Nah itu ini ya. kaset bundet. Jadi Iya, ini. harus dilurusin dulu Jadi ini ya misalnya. di tengah itu. Di tengah pada saat lagu enak-enak ya, misalnya lagunya Niki Astria Jarum Neraka, lagi Jarum Neraka, dudut. Kita lihat ini pita kaset sudah modul di tape-nya. Terus kita kan Bingung apa ya, bingung ya. Terus dicopot ora iso karena Ya, ngumel, bundet itu kan. ngumel di situ. Akhirnya apa yang masuk ya instrumen. Betul. yang Itu sudah kenangan yang sudah siap luar instrumen. biasa. Terus ini kadang-kadang kan misalnya ini ya ballpoint. Ballpoint itu buat ngumel di sini ini harus pas. Ya. Lubangnya ini harus pas. Kalau enggak pas berarti jari kita yang masuk. Gini. Mainnya gini. Ngotil. Pernah Ngotil juga itu. lagi enak-enak putus. Iya. Pita kasetnya putus. Iya, pita kaset putus. Waduh. Cari apa lem? Cari lem kastol misalnya ya dan sejenisnya kita sambung gitu. Itu pengalaman sih kan ya, tidak pernah terlupakan. Nggak pernah tahu. Ada saat menegangkan nggak saat dengan siaran? Misalnya salah
nek salah ngomong nggak mungkin ya, kadang-kadang sudah dijaga betul ya. Tapi ada faktor-faktor misalnya pas acara penting listrik mati orang itu loh, Mbak. Oh iya, ada. Sering itu dulu. Kalau dulu, tapi kalau listrik mau mati kan ada pemberitahuan. Listrik mati ada pemberitahuan ke studio. Air mati besok tanggal sekian sampai sekian ada pemberitahuan ke studio. Tapi sekarang jadi udah prepare ya. Sudah. Jadi kita bisa menyiarkan ke pendengar bahwa misalnya hari Senin, Selasa, Rabu giliran desa mana gitu yang mati, kita bisa menyiarkan. Terus mereka kan bisa siap-siap. Yeah. Tapi kalau sekarang nggak ada berita itu. Jadi mohon dengan sangat juga ini ya, biar pendengar tahu, masyarakat tahu bahwa kalau ada kepentingan umum, padahal itu ke studio itu nggak bayar loh, gratis itu. Itu pelayanan publik toh. Pelayanan publik itu gratis. Memberitahu ke kita, terus kita bisa memberitahu ke masyarakat. Mungkin sekarang karena ada WA ya, ada WA terus dengan ke WA ke radio gitu. Oh gitu. Nah, terus ada berita lelayu juga, berita kehilangan. Tahu nggak pas kalau listrik mati senengnya luar biasa. Ora siaran? Istirahat. Iya kan istirahat kita. Terus ada dulu Mbak siaran langsung gitu ya. Kita kan lama itu kan. Oh pernah juga ada pengalaman waktu itu saya siaran jam 6 pagi sampai jam 11. Kebetulan saya dari Jakarta, naiknya bis ya. Sampai rumah kalau bis dari Jakarta itu kan sekitar jam 5:30, 6 sampai rumah. Sempat jatuh gitu. Oh iya, terus saya ganti baju, nggak mandi itu, terus langsung ke studio. Saya kan orangnya kalau bisa jangan sampai telat, on time ya. Prepare-nya cukup gitu kan. Sebetulnya penyiar yang biar nggak kedandapan itu ya, 15 menit sebelum on air itu sudah di tempat. Sudah ready. Gitu. Soalnya apa? Kita siaran kan pakai tangga naik. Oh iya. Di lantai 2 kan dulu. Ngos-ngosan kita harus ngomong. Blank. Suaranya kan jadi ngos-ngosan, jadi nggak bagus juga di telinga. Soalnya pendengar itu mendengarkannya kan ada yang sambil tiduran, ada yang sambil jalan, macam-macam lah. Lah orang yang lagi sendiri, sepi, terus mendengarkan penyiar ngos-ngosan kelihatan banget itu. Nah pada saat itu saya pulang dari Jakarta jam 6 itu kan dulu warta berita. Warta berita itu sekitar 10 menit, paling lama 15 menit. Saya babasan tidur itu. Pas warta berita. Iya, di kursi. Ya karena mungkin capek ya. Tidur kayak ngimpi. Kan kalau dulu warta berita terakhir itu lagunya kan Padamu Negeri atau Satu Nusa Satu Bangsa. Kalau Satu Nusa Satu Bangsa biasanya jam 7. Kalau jam 6 itu lagunya Padamu Negeri. Saya pakai headphone ya. Itu kok dalam tidur kok dengar Padamu Negeri. Kok Padamu Negeri? Saya begitu bilang, wah ini dalam keadaan kita terkejut, itu sudah ada dari RRI Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta. Waduh, harusnya kan Purnama Sidi gitu. Itu kedandapan tangan. Terus manajemen gimana? Sentil ini, Ya, kebetulan nggak dengerin. Tapi kita yang takut. Kita takut sendiri. Gitu. Takutnya besok pada saat meeting, wah mesti aku disenggol. Ternyata gitu kan? udah denger. Tak tunggu kok orang nyenggol. Berarti orang berarti bos nggak dengerin berarti. Saya pernah mas siaran itu jam 5 pagi. Bayangin 4:30 udah berangkat. Tapi kan deket dari studio. Ya lumayan toh mas. Dingin, ya kan? Iya. Kalau sempat dingin 4:30. Tapi untungnya di pasar kan pakai motor. Iya jalan. Jadinya kan enggak. Tapi saya seneng. Di alun-alun itu udah ada yang nungguin. Selamat siaran. Itu yang bikin semangat. Oh itu. Tapi seneng siaran pagi itu seneng gitu. Jadi untuk kan paling nyampe jam berapa dulu ya Mbak? 10 ya Mbak? Habis itu kan selesai, kita bisa acara apa lain gitu. Bervariasi. Biasanya kalau jam 5 sampai jam 10. Soalnya jam 10 sampai jam 12 biasanya acara keluarga. Keluarga kurang lebih 2 jam. Tapi kadang-kadang juga pernah 1 jam, terus jam 11 sampai jam 12 acara keroncong. Ya, saya acaranya tertarik gini juga dengan acara-acara dulu yang sempat menjadi hits pada zamannya. Sandiwara Radio. Oh iya. Iya kan? Ada Sahur Sepuh. Masih kecil nih. Sahur Sepuh itu sekitar tahun
tahun 84 85. ya? Ya. Oh, gitu. 84 85. Itu kan jadi legend banget. ya. Ada Brahma Kumbara dan lain-lain. Terus Pokoknya kalau udah jamnya itu udah nungguin. ya. Nah, ini dulu ketika Philpen itu jam berapa ya? 9. Malam. 9. 9 ya. Itu ya. Soalnya jam 20 itu kan berita. Warta berita. Oh iya itu masih ada berita terus ada sandiwara Nah, Sahur setelah warta berita, kalau sudah ada sahur sepuh itu sekitar jam sahur sepuh itu pernah jam 16 juga. Sore. Pernah sore. Tapi, malam pernah juga. prime time itu di ini malam toh. Kalau yang sahur sepuh itu biasanya sore jam 16. Terus kalau yang malam itu Misteri Gunung Merapi. Itu Mak Lampir. Mak Lampir. Itu yang terindel ada nggak Mbak? Ada. Itu lebih lama Takut lagi. loh saya. Itu lebih lama Malam. lagi. Itu Itu malam lebih Jumat. malam, horor. Malam Jumat itu kan. Yang trindel balik ke Gembungku gitu. Aku masih SD tuh nonton bareng-bareng sak keluarga. Kecil cilik. Ah, ada cilik gede lah mesti. Itu terus salah satu temen kan terus buat naskah. Buat naskah kita buat sandiwara radio. Terus tapi kalau kita dengerin ketawa kita sendiri kok takut ya. Kalau aku loh. Pernah juga. Pernah juga bikin radio bikin, itu. Pernah masih di. Pernah bikin itu sandiwara horor ya. Sandiwara horor kebetulan di situ saya perani setan nek ora salah. Nah kan Wah, harus ketawa itu. Mbak Nur itu cocoknya Coba Mbak yang suaranya pernah gimana gunis, setannya zaman dulu? Guyune piye kuwi? Terus ketawanya itu setelah kita dengarkan hasil rekamannya saya takut sendiri. Oh ternyata suara saya kok medeni. Oh berarti Harus sadar. Berarti Mbak Ica itu menjiwai. Iya. Iya. Ya memang kita harus Rohnya dimanapun masuk itu, rohnya setan itu masuk itu. dimanapun kan kita harus menjiwai ya. Di tempat manapun sesuai yang kita butuhkan kita harus fokus. Itu bukan Mbak Nur saat itu. Itu sudah masuk peran gitu kan? Iya. Sudah masuk peran. Iya, rohnya itu cerita tuh masuk. Masuk. Nin, acara terbaik yang pernah kamu nilai apa? Yang pernah menurut Nina acara terbaik itu saat itu apa? RPS itu dulu pernah ngadain lomba itu ya Mas, yang karaoke itu. Karaoke -1. Ya, karaoke -1. Pernah ikut? Pernah ikut. Menang? Kalah. Sudah diduga. Itu lagunya zamannya apa nggih, ketika Tika Bisono. Nah, iya. itu zamannya Dulu itu. yang itu siapa Mas penyiarnya? Towil. Itu. Kok aku nggak tahu ya? Itu zaman Eros itu. Ya Eros sudah dong. Eros. Oh, Eros sudah. 1 bulan setelah Fajar Risen. Oh ya, Iya. tahun 2000-an itu. Itu kan Dek Fajar mungkin isih penyiar remaja. Belum masuk jadi belum penyiar masuk. remaja. Iya, makanya aku taunya Itu ada dulu itu -1 terakhir itu lombanya di rumah makan Mirasa. Ya, tempat Yeni 278. Kalau kita lihat saat itu kreativitas penyiar dalam membuat program acara bagus-bagus ya. Iya, bagus. Dibanding sekarang mungkin malah monoton ya. Kalau sekarang ya itu karena zamannya beda karena ya. ini mungkin pendengarnya Generasinya juga ya. sudah. Karena Dan pendengarnya marketnya bagus juga saat itu. Iya, kan persaingan. Persaingan. Kalau dulu kan misalnya kita buat apa pendengar langsung Respon. langsung respon. Kalau sekarang kan agak susah juga. Saya masih ingat kalau Minggu sore itu ramai banget di studio. Mereka pada ngumpul di studio karena pengen dengerin apa siarannya. pengisi waktu senggang dan di situ ada hadiah juga. Saya lihat kreatif juga. Sponsor. Ada sponsornya kan. Tapi Ya, kalau untuk kaos ki seneng banget Mas. apapun itu sebetulnya ya kan, kalau yang namanya kita dapat hadiah door prize dari radio itu bukan kita lihat barangnya gitu kan. Itu teman saya dulu pernah dapat radio senenge ra umum. Padahal dia orang kaya loh. Ya, Nek ming kan tuku namanya door radio prize. ki kecil. Tapi ketemu saya, "Mbak, saya dapat apa door prize apa radio dari PRPS. Apa sih radio?" Mati ini saya padahal nek tuku 50 ngono ya iso, tapi untuk suka RPS senengi ra Ram. Ya kayak Dewi Genduren toh, kita bisa beli nasi itu kan. Tapi kalau dapat nasi Genduren kok rasanya beda. Beda. Ini kayaknya 1 jam lebih ya kita ngobrol gak kerasa gitu. Waduh, ketika harus ngobrol dengan teman-teman yang biasa di depan mic. Di depan mic memang nggak pernah bisa selesai cari ya. Nanti kita teruskan di belakang lagi. Oke, siap. Gitu. Terus udah belakang ini. pintu. Apa? Aku masih kangen piye? Ya nanti kita teruskan aja setelah ini. Gitu kan. Ups, maksudnya kangen ngobrol.
Iya, jangan suudon dulu. Itu juga boleh kok. Jangan gitu. Ada enggak yang ingin disampaikan? Oh, ini. Pendengar saya itu ternyata masih ada. Boleh saya baca Mas Amir? Boleh, silakan. Ini Silakan. Mbak Ica ingat nggak? Dulu namanya siapa ya Mas Amir? Dulu ya? Ya Siapa? dari partai apa ya? Partai Hijau. Pak Ijo Mbak, Oh. yang dulu sering ke RPS. Saya ingat banget dia kalau Inisialnya datang BH, namanya Bambang Hari. Bambang Hari. Oh ya, Dia kalau datang iya. itu bawa tas. Bawa tas. Saya takut Itu kalau dia orang datang. Kaliwiro itu. Iya. Bukan Semayu. Iya sekarang. Dulu Kaliwiro. Iya. Dulu kan masih cowok ya. Sekarang cowok. Dulu masih cowok, masih single Oh, gitu masih loh. Dulu masih single. Tapi saya sekarang juga pangling ketemu. Ganteng sekarang ya? Belum pernah ketemu juga. Berarti Iya, masih sama. ganteng gitu. Dulu waktu masih single dia masih Dulu single. takut saya. nih saya sama dia. Bener. Sorry ya Mas Hari, sorry ya. Sekarang Takut saya jangan bener dibaca, karena Mas dia Hari. nekat Mas. Datang terus bawa surat gitu kan saya baca itu. Tapi Ku itu kan zaman terima lalu. suratmu. Buat Mas Bambang Hari ya. Terima kasih udah selalu menjadi penggemar saya. Katanya ada lagu lama kau selalu di hatiku. Sweet. Makasih ya. Salam sehat bersama keluarga dan tetap sukses. Oh ya, Mas Hari, Bambang Hari disapa penyiar idolanya. Gitu. Artinya silaturahmi jangan sempat terputus. Ya jangan lupa transferan. Mbak Ica? Satu lagi Mbak Lis, dia pendengar juga, Mbak Lis Sudagaran. Sekarang di mana sih Tojoyo ya? Mbak Lis Dagaran. Oh, Mbak Lisnya ini Bu Roso. Ya, kamu kenal Ya, kan? kenal. Tadi salah Lis cubit Arianti. katanya, Oh, salah Lis cubit itu. ini tak cubit ya, Lis, sudah ya. Lis Aryani. Jalan Veteran Barat nomor 30, Dagaran Barat nomor 35. Apal men kocok ngapelin tapi. Kayaknya kantor Suara Merdeka kok. Oh, saya ngapelin. Mbak Lis makasih ya, selalu di hatiku. Saya sekarang ngapelin ketika musim durian. Oh, dia juga. Oh, jualan iya. durian. Oh. dia. Mbak Nur? Buat para pendengar Purnama Sidi ya. Kalau pendengar itu belum tentu fans. Karena pendengar itu banyak yang pasif. Iya. Jadi kita katakan pendengar. Kalau fans itu mesti dia Aktif. Nah, ini buat pendengar Purnama Sidi. Purnama Sidi 98 FM masih ada loh di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1A. Oke, kalau dulu Jalan Dieng 1A gitu kan. Dulu Jalan Dieng 1A. Kalau dulu Nur Asni Dewi, sekarang Ica Maharani. Masih buka lowongan nggak Mas? Daftar Mas. Nina? Apa ya? Kalau saya lebih ke Nostalgi pendengar nggak apa-apa gitu loh. belum kalau sama pendengar nggak begitu ini, terus terang saja. Tapi kalau sama penyiar-penyiar yang RPS dulu, mudah-mudahan ini jadi silaturahmi lagi nggih. Insya Allah. Amin. Ya. Setahun sekali lah ya. Walaupun Nin. Wonosobo, tapi saya juga jarang ketemu sama Mbak Ica, itu jarang Ya. sama Mas Udin Hamzah juga jarang. Apalagi yang sudah di Jakarta Ya, ini. sudah jadi artis itu. Kalau pulang ke Wonosobo juga saking sibuknya juga goleki ketemuan yo Mbak. Aku wis neng Keranggan. Oh aku wis neng Magelang. Oh, aku wis neng Yojo. Alah wis kapan ketemu nih gitu. Jadi mudah-mudahan ini jadi ajang silaturahmi lagi. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan tidak terputus silaturahmi. Amin gitu kan. Terima kasih Mbak Nur, Ya, Mbak oke. Nina dan Mbak Fajar ya. Oke, sami-sami. Kita sudah ngobrol cukup panjang, kilas balik tentang apa dunia siaran yang menjadi bagian dari mereka. Jadi teman-teman sekalian bahwa radio itu sempat mengalami masa jaya, tapi bukan berarti bahwa sekarang tidak ada lagi pendengar radio, hanya sudah bermetamorfosis dengan bentuk-bentuk yang lain. Jadi kalau misalnya ada kekangenan, pengen mendengarkan radio, masih ada kok untuk Purnama Sidi itu di 98 98 FM. 8 FM dan di Citra FM itu 98,8 FM. Oke, demikian yang bisa kita bincang-bincangkan. Selamat menyambut Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.